warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur marilah senantiasa kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan nikmat anugerah dari Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita, yang dengan sebabnya lah kita dapat menjalani kehidupan ini dengan berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah dan salam selalu kita doakan kepada Allah, semoga terus Allah tambah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat beliau sekalian. Para alim ulama, guru-guru kami yang kami muliakan, pengurus masjid, dan seluruh jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru tadi malam kita masyarakat Kota Luxmawe melepas saudara-saudara kita yang pada tahun ini mereka dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkunjung ke rumah Allah, ke Baitillah Ka'bah yang mulia, untuk melaksanakan ibadah haji. Sudah 2 tahun para jamaah ibadah haji ditiadakan untuk umat muslim di luar Arab Saudi, termasuk kita di Indonesia. Alhamdulillah tahun ini kita telah bisa kembali walaupun dengan jumlah yang terbatas melaksanakan ibadah haji. Sehingga ada di antara kita tadi malam saudara-saudara kita yang telah dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan ibadah tersebut. Sedangkan kita yang tinggal di kampung halaman pada hari ini, yang mungkin belum dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan ibadah haji, atau sudah pernah melaksanakan ibadah haji, sehingga tahun ini tidak lagi melaksanakan ibadah haji. Apa yang harus kita lakukan? Terutama di saat hari nahar. Dalam satu hadis para jamaah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man amila bani adam min amalin yauman nahri ahabbu ilallahi min iraqatid dam. Tidak ada satu amal pun yang dilakukan oleh anak-anak Adam pada hari nahar yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada menumpahkan darah. Jadi apa yang harus kita lakukan pada hari nahar di saat kita sedang berada sekarang di kampung halaman, tidak berangkat ke haji sana para jemaah? Yaitu iraqatid dam, atau dengan kata lain tadhiyah, menyembelih hewan kurban. Kalau kita ingin menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sediakan
korbankan sedikit harta yang kita miliki untuk berbagi dengan fakir miskin, dengan sesama saudara kita dalam bentuk daging, dengan memotong hewan kurban. Lantas kenapa hewan kurban itu harus kita potong setiap tahunnya, Pak? Di tahun habe gedanya harus berkurban. Tidakkah cukup hanya cuma setahun yang lalu saja? Sekarang kita tidak perlu berkurban lagi. Atau kita ganti-ganti saja berkurban. Kalau tahun ini, tahun kemarin kita, mungkin tahun ini istri kita, tahun depan anak kita, dan seterusnya, ganti-ganti. Syariat berkurban para jamaah, menurut madhab Syafi'i adalah merupakan sunnatun muakkadatun. Satu sunnah yang sangat dianjurkan, yang sangat ditekankan untuk kita lakukan. Di dalam madhab Hambali diwajibkan. Sunnatun muakkadatun, sunnah yang sangat ditekankan ini menurut para ulama terbagi kepada dua. Tergantung dengan model kehidupan kita. Apabila kita hidup sendiri, tidak berkeluarga, tidak punya keluarga, maka sunnah muakkadah berkurban ini adalah ainiyah. Artinya tidak terangkat talab perintah terhadap kita apabila ada orang-orang di sekitar kita yang berkurban. Tetapi apabila kita hidup berkeluarga, punya sanak saudara, punya anak, punya istri, punya bapak dan sebagainya, maka sunnatun muakkadah ini bersifat kifaiyah. Maknanya apabila ada satu orang di antara anggota keluarga tersebut yang berkurban, maka hilanglah talab perintah terhadap anggota keluarga yang lain. Tapi masalah pahala hanya orang yang berkurban yang mendapatkannya. Kecuali orang yang berkurban itu meniatkan kurbannya untuk seluruh ahli keluarganya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Adhimu dhahayakum fa innaha 'ala sirati matayakum." Perbesarlah hewan kurban kalian karena dia nanti akan menjadi kendaraan kalian di atas sirat. Hidup manusia para jamaah semenjak diciptakan oleh Allah sudah berkendaraan. Kendaraan yang pertama kita adalah tulang sulbi daripada ayah kita. Kita ditaruh oleh Allah di tulang sulbi, lalu kita mengendarai tulang sulbi orang tua kita bertahun-tahun. Kemudian keluar dari tulang sulbi orang tua kita, kita masuk ke rahim ibu kita. Maka rahim ibu menjadi kendaraan kita berbulan-bulan. Keluar dari rahim ibu, kemudian kita hidup di dunia, maka kendaraan kita yang pertama adalah pangkuan ibu, gendongan ibu kita. Paling kurang 2 tahun kita mengendarainya. Kemudian kita menjadi lebih besar, sehingga kita punya kendaraan yang banyak, mulai dari sepeda, motor, mobil, dan sebagainya. Kita punya banyak kendaraan. Sampai kita menghembuskan nyawa terakhir, berangkat kita menuju ke alam kubur, alam barzakh, masih kita butuh kendaraan. Sehingga bahu daripada saudara-saudara kita yang kita kendarai saat itu. Hana urang jak ke dalam kubur kecuali berkendaraan. Ge ufung ge me bu saudara kedih ke dalam kubur. Lantas, apakah kita berpikir para jamaah
Kalau nanti kita dibangkitkan dari alam kubur, kita tidak butuh kendaraan. Kalau cuma hidup di dunia yang beberapa tahun saja kita gonta-ganti kendaraan. Siapa yang sanggup menghitung dari semenjak kecil berapa banyak sudah kendaraan yang dia naiki? So yang bilang jamaah patik boh ka kendaraan. Mulai dari itangin nubut uroji sampai motor uronyo. So yang hitung para jemaah. Mungkin sudah banyak. Kedua dohana tadudik. Cuma berapa tahun baru kita hidup? 60 tahun. Sudah 10, sudah 15, sudah banyak kendaraan yang kita miliki, yang kita gonta-ganti. Kehidupan akhirat. Yang menurut ayat yang dibacakan oleh imam tadi, yaumin, satu hari, ka'alfi sanah mimma ta'uddun, seperti 1000 tahun menurut hitungan kita. Si ura tahudep di akhirat tuman para jemaah seperti 1000 tahun menurut hitungan kita. Apalagi kehidupan akhirat kekal abadi selamanya. Maka tentu kita butuh banyak kendaraan. Beli kendaraan. Maka jangan pernah berpikir sudah berkurban tahun lalu, tahun ini tidak perlu berkurban. Kalau masih berpikir seperti itu, maka pasti Anda kalau sudah pernah beli motor tahun zaman dulu, tidak ganti-ganti lagi sampai tahun sekarang. Nah yang menteng Honda tahun 70 aja. Nali kan? Kabeh menganton kan? Padik gor dengan tahu. Banyak. Kenapa Anda mengganti? Kenapa tidak cukup dengan itu saja? Banyak alasan para jemaah. Alasan model. Alasan lain. Banyak sekali alasan. Maka seperti inilah apa yang kita butuhkan di dunia. Seperti itulah yang kita butuhkan di akhirat kelak. Terlebih salah satu perjalanan yang paling berat di akhirat para jemaah adalah melewati siratal mustaqim. Kita sebagai orang yang beriman tentu beriman adanya siratal mustaqim. Karena bahagian daripada beriman kepada akhirat adalah beriman kepada satu sirat. Siratal mustaqim, yaitu jisrun mamdulun ala matni jahannam. Satu jembatan yang panjang melewati nyala api neraka yang menghubungkan mauqif dengan jannah. Tempat kita berdiri, halte tempat tadang kun tengku dihubungkan oleh Allah ke surga dengan jembatan siratal mustaqim yang di bawahnya ada neraka-neraka. Hadis tadi yang kami baca menunjukkan fa innaha ala sirati matayakum, kata Rasulullah. Sesungguhnya hewan kurban itu di atas sirat menjadi kendaraan kalian. Artinya manusia butuh kendaraan nanti untuk melewati jembatan siratal mustaqim tersebut. Orang-orang yang berkurban maka dia akan memiliki kendaraan tersebut. Kemudian bagaimana sih siratal mustaqim? Ini yang akan menjadi bahasan kita pada hari ini. Agar kita bisa membayangkan betapa susahnya perjalanan tersebut. Di dalam kitab Syarqawi, Ala'ud Hudhudi, kitab Tauhid, karena sirat bahagian dari keimanan, dijelaskan oleh Imam Syarqawi bahwa siratal mustaqim adalah jisrun mamdudun ala matni jahannam. Araqu minasy'arati wa ahaddu minassaif. Satu jembatan yang menghubung, yang terletak di atas nyala api neraka yang menghubung ke surga, yang dia lebih halus dari seutas rambut dan lebih tajam dari mata pedang. Bukan cuma halus dan bukan cuma tajam para jemaah, tapi siratal mustaqim itu dipenuhi dengan kalalib. Apa itu kalalib? Kayu-kayu yang berduri
yang digunakan oleh para malaikat untuk menggait orang-orang yang melewati siratal mustaqim itu agar terjatuh ke dalam neraka jahanam di bawahnya. Gecut orang yang lewat jembatannya para jemaah, bu malaikat. Pernah nekalan orang cut boh sawit. Seperti itulah kira-kira akan gecut getanya oleh malaikat dengan kalalit tersebut, dengan kayu yang berduri, agar kita jatuh ke dalam neraka jahanam. Kita berjalan di atas jembatan yang sangat halus, yang tajam, ditambah lagi dengan gangguan kalalit yang berupa syahwat-syahwat manusia sebenarnya yang dijadikan oleh Allah sebagai alat pengait kita nanti. Tidak kita bayangkan betapa susah. Maka sebahagian para jemaah nan kalian urang kalatihan kina untuk jatuh siratal mustaqim. Dikat talo bak jab dah radih rabok. Udih bak gunang jih rabok bejak dekat talo yan. Yan latihan. Tanya ke hana latihan lo nengko. Yang kaji uon tu iron pegot dekat yang latihan. Supaya saja. Lalu berapa jauh perjalanannya? Dua orang ulama besar dari kalangan tabi'in, murid daripada Ibnu Abbas, sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli tafsir yang bernama Mujahid dan Dhahak mengatakan, jauh perjalanan siratal mustaqim 3000 tahun perjalanan. Leheri beton dajak duman. 1000 tahun su'ud naik, 1000 tahun mendatar, dan 1000 tahun menurun. Bentuk siratal mustaqim seperti itu. 1000 tahun pun. Selalu kita naik-naik. Sampai di puncaknya kita mendatar. 1000 tahun lagi. Kemudian baru menurun 1000 tahun. 3000 tahun kita berjalan untuk melewati siratal mustaqim tersebut. Seorang ulama besar zaman dahulu, Fudail bin Iyad, mengatakan bahwa jembatan siratal mustaqim itu jauh perjalanannya 15.000 tahun. Kon heribet hun menurutnya, tapi 15.000 tahun. 5.000 tahun 5.000 tahun mendatar dan 5.000 tahun menurun. Seorang ulama besar yang lain yang bernama Muhyiddin Ibnul Arabi, beliau menyatakan bahwa jembatan siratal mustaqim itu terdiri dari 7 jembatan. Nah, 7 jembatan sambung-sambung para jemaah. Kan taboh 7. Setiap satu jembatan membutuhkan waktu 3000 tahun untuk kita lewati. Taboh jembatan taik 1000 tahun, tadrun 1000 tahun, datar 1000 tahun, kemudian jembatan yang lain juga seperti itu. Sehingga 3 kali 7 sama dengan 21.000 tahun. 21.000 tahun baru terus dalam surga. Ini jangan dapat. Yang ukuran normal jangan dapat yang cerita. Tidak sampai di situ. Bukan cuma jauhnya perjalanan. Tapi di atas setiap jembatan siratal mustaqim ada pos pemeriksaan. Nah, ini ingat, yo masa darurat original. Karena jak upantau musuh dari ini. Mulai dari puntut kana pos pemeriksaan, igudung na pos pemeriksaan, ya lui putih na pos pemeriksaan, sampai upanton na pos pemeriksaan. Periksa KDP tapi. Maka di atas jembatan siratal mustaqim nanti para jamaah akan terus kita diperiksa oleh para malaikat setiap pos yang kita lewati. 7 jembatan siratal mustaqim yang akan kita lewati, ada 7 pos pemeriksaan yang harus kita lewati dan harus sanggup kita jawabkan di sana. Lantas apa yang diperiksa? Di pos yang pertama, di jembatan yang pertama diceritakan. Yang akan diperiksa di situ adalah anil kamalil iman, tentang sempurnanya iman. Maka orang-orang yang datang
melewati siratal mustaqim dengan iman yang tidak sempurna, dipastikan orang tersebut akan jatuh dalam neraka di bawah jembatan yang pertama. Inan tengku karena wateng periksa hana sempurna. Fa in wujida tamah, jika ternyata amal iman kita di saat diperiksa ditemukan sempurna, tidak ada sedikit pun kekurangan, jaza ila saniyah. Berangkatlah kita menuju jembatan yang kedua dengan perjalanan naik 1000 tahun, mendatar 1000 tahun, dan turun 1000 tahun. Sampai di jembatan yang kedua, ada lagi pos, diperiksa lagi di sana. Apa yang diperiksa? Anil kamalis salah, tentang sempurnanya salat. Dilihat, ditanyakan, diperiksa, diteliti salat yang kita lakukan hari ini sempurna atau tidak. Maka hari ini kita para jamaah melakukan salat itu bukan sekedar untuk melepaskan kewajiban, tetapi melakukan salat itu harus penuh dengan kesadaran penghambaan diri kepada Allah, mempersembahkan yang terbaik kepada Allah, sehingga kita melakukannya dengan benar-benar sempurna para jemaah. Betul-betul harus benar, harus sempurna ibadah yang tanya puput jemaah. Kon asai kalih puput. Maka orang-orang yang ibadah salatnya tidak sempurna, walaupun dia salat, maka Allah kan ada mengatakan fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka bagi orang-orang yang salat, yang ibadah salatnya, di dalam ibadah salatnya dia lalai. Artinya tidak sempurna ibadah salatnya. Maka ibadah salat itu tidak membawa keberuntungan kepada kita. Tapi yang membawa keberuntungan kepada kita adalah ibadah yang sempurna, yang tidak ada kelalaian di dalamnya. Maka orang-orang yang datang ke jembatan kedua dengan membawa salat yang tidak sempurna, jatuhlah dia dari jembatan itu ke dalam neraka. Sedangkan orang-orang yang membawa salat dengan sempurna, melewati jembatan kedua, diperiksa dia, maka dia dinyatakan lewat. Dibuka jalan oleh malaikat untuk dia lewati. Berangkatlah dia, jawaza ila tsalitsah. Berangkat dia menuju jembatan yang ketiga. 3000 tahun perjalanan. Sampai di jembatan ketiga, yang akan diperiksa para jemaah adalah an kamaliz zakah, tentang sempurnanya zakat. Dilihat bagaimana zakat yang kita bayar di dunia ini, sempurna atau tidak. Sekali lagi, bukan ditanyakan, bukan diperiksa nanti tentang ada tidaknya membayar zakat, tetapi sempurna tidaknya membayar zakat. Maka para jamaah yang punya kewajiban untuk membayar zakat, jangan hanya asal-asalan mengeluarkan zakat, tapi keluarkanlah dengan sempurna. Bagaimana? Dengan belajar bagaimana sebenarnya mengeluarkan zakat itu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum ta'lamun. Kalau kalian belum tahu cara menghitungnya, kalau kalian belum tahu cara mengeluarkannya, kalau kalian belum tahu cara membaginya, fas'alu ahla dzikri. Tanya sama orang-orang yang paham, yang tahu, yang mengerti. Minta bantuan mereka. Kenapa orang-orang yang punya perusahaan sering minta bantuan kepada akuntan, sedangkan kita tidak pernah minta bantuan untuk menghitung bagaimana dan cara kita mengeluarkan zakat para jemaah? Kenapa ini kita bedakan? Tanyong Mbak urung-urung yang hukum. Sehingga apabila kita melewati jembatan yang ketiga itu dengan membawa zakat yang sempurna, maka kita akan lewat dari jembatannya. Tapi apabila membawa ibadah zakat yang kurang, yang tidak sempurna, maka kita jatuh di bawah jembatan tersebut ke dalam neraka. Apabila lewat, berangkatlah kita menuju jembatan yang keempat. Lantas apa yang ditanyakan di jembatan yang keempat para jemaah? Yang dipertanyakan di jembatan yang keempat adalah
anil kamalis siyam, terhadap sempurna puasa. Diperiksa ibadah puasa kita sempurna atau tidak. Kalau ibadah puasa yang kita lakukan ternyata penuh kekurangan, jatuhlah kita dari jembatan yang keempat tersebut. Tapi kalau ibadah puasa yang kita lakukan sempurna, lewat kita berangkat menuju jembatan yang kelima. Terus jembatan kelima para jemaah. Diperiksa lagi, ada lagi pos pemeriksaan di sana. Apa yang diperiksa? Anil kamalil haji wal umrah. Tentang ibadah haji dan umrah, sempurna atau tidak. Yang kalau haji hanapat perbaiki le. Yang punyo haji masih sempat bisa memperbaiki. Maka kalau ibadah haji yang kita lakukan, ibadah umrah yang kita lakukan tidak sempurna, di bawah jembatan yang kelima inilah kita akan jatuh ke dalam neraka. Tapi kalau ibadah haji dan umrah yang kita lakukan sempurna, lewat kita dari jembatan yang kelima ini. Menuju jembatan yang keenam. Lalu sampai di jembatan yang keenam, yang akan diperiksa di sana adalah anit taharati anil hadas. Tentang bertaharah, bersuci daripada hadas. Bersuci daripada hadas tidak lebih cuma dari dua para jemaah. Karena hadas cuma hadas kecil dan hadas besar. Dua boh sebagai hadas, mana lain? Hadas ubud, hadas raya. Maka suci daripada hadas juga dua. Hadas kecil dengan berwudu, hadas besar dengan mandi. Maka maknanya yang akan diperiksa di sana sempurna tidak wudu Anda. Benar tidak wudu Anda? Sempurna tidak mandi Anda? Benar tidak mandi Anda? Banyak orang-orang yang berwudu tapi wudunya tidak sempurna. Banyak orang-orang yang mandi tapi mandinya tidak sempurna. Orang yang berwudu kadang wudunya tidak sempurna karena dia tidak pandai memakai air. Bisa karena terlalu sedikit memakai air sehingga tidak rata pada seluruh anggota. Bisa sangat banyak karena lebih daripada rata sehingga dia membuat berdosa. Tadom dengku hemat tahan katanya. BO sagai daplei hanabih kenong kata play olain. Ladom boros tahan katanya kata lele daplei abeh kenong. Tapi kita berdosa. Kenapa? Karena kita telah buang nikmat Allah yang tidak sepatutnya kita buang. Allah mengatakan, wala tubaddirhu tabdira innal mubaddirina kanu ikhwanas syayatin. Jangan kamu tabdir, kata Allah. Jangan berlebih-lebihan dalam memakai nikmat Allah, termasuk air. Karena sesungguhnya orang-orang yang tabdir tersebut, mereka itu adalah ikhwanas syayatin. Saudara-saudaranya syaitan. Mungkin para jamaah saudara syaitan betul itu wudu? Mungkin. Karena syaitan tidak akan mengajarkan kepada saudaranya cara yang benar. Pasti cara yang salah. Maka hati-hati para jamaah dalam berwudu. Ini belum cerita fikihnya. Mandi juga seperti itu. Banyak kekurangan kadang dalam mandi. Kadang cara memakai air. Kadang karena kita tidak memahami air. Nah, urung yang mana para jamaah? Yang penting bersih, bukan suci. Maka baru dua nu kenang i. Maksudnya mana lambak baru dua boh bati kenang i, kag pakai sampo, pakai sabun. Karena yang penting bersih. Dikala dia pakai sampo, dikala dia pakai sabun, maka kemudian dia kucurkan air. Air yang dia kucurkan bercampur dengan sampo, bercampur dengan sabun. Apakah air itu masih suci menyucikan? Tidak. Karena air yang suci menyucikan bebas daripada larutan apapun yang dapat merubah sifat air. Sampo apabila bercampur dengan air merubah sifat air. Artinya bau air sudah lain. Warna air sudah lain, sudah berbusa. Rasa air sudah lain. Bukankah sifat air tiga tersebut? Maka air sampo Anda tidak dapat mensucikan tubuh Anda. Air sabun Anda tidak dapat mensucikan tubuh Anda. Walaupun Anda bersih.
Perhatikan itu waktu mandi. Perhatikan waktu mandi. Kalau kita mau mandi dengan benar, kalau kita mau berwudu dengan benar, sempurna wudu dan mandi kita bisa melewati jembatan yang keenam tersebut. Kalau tidak, jatuh kita ke dalam neraka di bawah jembatan yang keenam. Orang-orang yang bisa melewati jembatan keenam, jaza ila sabi'ah, dia berangkat lagi menuju jembatan yang ketujuh selama 3000 tahun. Prosesnya tetap sama para jemaah, 1000 tahun mendaki, 1000 tahun datar, dan 1000 tahun menurun. Sampai di jembatan yang ketujuh. Pos terakhir, surga sudah dekat. Bau surga hampir sudah tercium. Karena disebutkan oleh Rasulullah bahwa bau surga itu sudah tercium dari 500 tahun perjalanan. 500 tahun tu kena terus di surga, kamu bebas hidung be surga. Sudah dekat dengan surga. Lalu diperiksa oleh malaikat di pos terakhir tersebut, anil madzalim, terhadap kezaliman kita sesama makhluk. Orang-orang yang didapatkan bersih dari kezaliman, tidak ada satupun kezaliman yang dilakukan kepada makhluk, lewat dia langsung ke dalam surga. Tapi orang-orang yang di saat diperiksa terdapat satu saja kezaliman terhadap makhluk. Ada dosa kepada makhluk yang dia belum minta maaf sebelum dia meninggal, maka dipastikan dia akan dihukum oleh Allah dengan dijatuhkan dari jembatan yang ketujuh tersebut dalam neraka. Redlah dalam neraka. Maka sangat sia-sia para jemaah. Iman sudah sempurna, salat sempurna, zakat sempurna, puasa sempurna, haji sempurna, taharah kita sempurna, tapi kita sering berdosa dengan manusia. Ate takali sama dengan juga jatuh juga ke dalam neraka, cuma pada jembatan yang ketujuh. Maka siapapun di antara kita yang yakin masih berdosa dengan sesama manusia, maka proses yang pertama untuk menyelamatkan diri dari jembatan yang ketujuh tersebut para jemaah, cari orang-orang yang kita berdosa dengan mereka. Kalau dosa kita dengan mereka berkaitan dengan harta, kembalikan harta mereka. Karena dosa kepada manusia tidak akan bermanfaat taubat dan istighfar kita kepada Allah kalau saudara kita belum memaafkan kita. La tanfa'uhus taubatuhu wastighfaruhu wa akhihi la yarda anhu. Tidak bermanfaat untuknya taubat dan istighfarnya sedangkan saudaranya belum ridha kepada dia. Ya sudah, urung-urung yang pernah katanya dosa urungnya. Lihat tetap kembalikan harta dia, kemudian baru kita terlepas. Kalau tidak, kita tidak akan terlepas. Maka banyak orang-orang yang nanti di akhirat akan menjadi orang yang rugi. Bahkan tidak cuma rugi, tapi mereka bangkrut. Kita mungkin sering mendengar hadis Rasulullah yang Rasulullah bertanya kepada sahabatnya, "Atadruna manil muflis?" Hai sahabatku, kenalkah kalian, tahukah kalian siapa orang-orang yang bangkrut? Para sahabat berkata, "Al-muflisu fina man la dirhamana wa la mata." Wahai Rasulullah, menurut kami orang bangkrut itu orang tidak punya dirham, tidak punya harta benda. Rasulullah mengatakan, "Al-muflisu min ummati man jaa bis-shalah waz-zakah was-siyam wa haji wasairi ta'at." Orang bangkrut dari umatku adalah orang yang datang membawa pahala puasa, pahala zakat, pahala haji, pahala dan lain-lain ketaatan macam-macam. Tapi waqad jaa qad syatama hadza. Di samping itu dia juga datang dengan beban pernah mencaci orang lain dulu. Wasafakah damahada. Dia pernah menumpahkan darah orang lain dulu. Waqatala hadza, pernah membunuh orang lain dulu. Wa akala mala hadza, pernah makan harta orang lain dulu. Maka diambil kebaikannya diberikan kepada orang-orang yang pernah dizalimi itu. Di saat kebaikannya fa in faniyat min hasanatihi, di saat kebaikannya habis, maka turiha alaihi min sayyi'atihi. Diambil keburukan-keburukan, kejahatan, dosa-dosa orang yang kita zalimi,
diambil oleh Allah, dibebankan kepada kita. Faturiha finnar, maka lalu dicampakkanlah dia ke dalam neraka. Baru geti dalam neraka. Apabila kita tidak melakukan kezaliman atau telah terbebas dari kezaliman, baru masuk surga. Nyo perjalanan yang begitu jauh para jemaah, yang jihad perjalanannya, maka butuh banyak kendaraan. Sehingga orang-orang yang punya kendaraan nanti akan bisa berjalan. Ukuran normal 21.000 tahun, tapi dia bisa berjalan katarfati ain, seperti kedipan mata. Klep, geklep mata, katruh dalam surga. Contoh di dunia. Menyetajak ngan tapak Arab Saudi pada itu. Nah, urung jak ngai tangan ni, podubit bak berita orangnya, haji jak Arab Saudi, 7 bulan jak baru. Karena kendaraannya sepeda. Coba yang kendaraannya pesawat, 8 jam katruh Arab Saudi. Mungkin nanti ada kendaraan yang lebih canggih, lebih cepat lagi. Maka buatlah kendaraan Anda yang paling canggih di dunia, yang bisa membuat Anda datang ke surga dengan hanya membutuhkan waktu tarfata'in, sekedip mata. Di bawahnya adakah barkil khatif, ada yang seperti kilat yang menyambar. Di bawahnya ada seperti raihil asif, angin yang sangat kencang. Ada yang seperti burung yang terbang. Sampai para jamaah, ada orang yang melewati jembatan Siratal Mustaqim itu seperti orang merangkak, mengesot. Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan oleh Rasulullah, ada orang yang melewati jembatan Siratal Mustaqim dengan mukanya. Kon ngaki gejak, ngan muka gejak. Ngebayangkan munyo igop 20 hari betul mungkin ngoknya lebih baru terus nyan munyo selamat. Maka inti dari ceramah kita pada hari ini apa? Zawadu, berbekallah kalian untuk akhirat kalian. Di antara bekal yang paling penting kita siapkan adalah kendaraan kita, yaitu dengan memotong hewan kurban. Beknali prinsip pegah kaluh tun urojih. Beklena tak pegah kaluh tun uronyan. Tidak hanya cukup satu kendaraan yang membawa kita, tapi kita butuh banyak kendaraan untuk melewati jembatan Siratal Mustaqim yang perjalanannya begitu dahsyat, yang perjalanannya begitu jauh para jemaah. Inilah tausiah singkat pada pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kepada jamaah yang kadang-kadang ingin kembali melihat cerita ini, boleh buka kitab Tauhid, kitab Syarkawi ala Hudhudi. Kalau tidak salah saya sekitar halaman 128. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.